Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada peserta didik baru di SMP Pegri 4 Denpasar tahun ajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat datang di SMP Pegri 4 Denpasar. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru SMP PGRI 4 Denpasar. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, Senin 12 Juli 2021, kita dapat melaksanakan MPLS hari pertama secara online demi mengurangi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Adapun susunan kegiatan pada MPLS hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Upacara penyambutan selamat datang sekaligus pembukaan MPLS secara resmi. 2. Absensi kehadiran siswa melalui aplikasi Google Form. 3. Pemutaran video profil sekolah dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. 4. Penyampaian materi pengenalan visi, misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib. 5. Penyampaian materi kebersihan lingkungan. 6. Penyampaian materi simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan belajar siswa. 7. Penutup. Anak-anak sekalian, untuk memulai MPLS pada pagi hari ini, kita akan melakukan upacara pembukaan MPLS SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 secara online. Kepada seluruh peserta didik agar mengikuti upacara pembukaan ini dengan baik. Acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara online di SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 Senin 12 Juli 2021 akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kepala SMP PGRI 4 Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf sekolah SMP PGRI 4 Denpasar, yang kami hormati pula orang tua siswa SMP PGRI 4 Denpasar, serta anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan di rumah masing-masing. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP PGRI 4 Denpasar secara online tahun pelajaran 2021-2022 pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Doa bersama. 4. Laporan Ketua Panitia MPLS SMP PGRI 4 Denpasar. 5. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI 4 Denpasar. 6. Pembukaan MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah dengan ditandai dengan pemukulan gong yang didampingi oleh Ketua Panitia MPLS. 7. Penutup. Kepada Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang ada di rumah yang Ibu cintai, silakan kalian berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kepada petugas dipersilakan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada petugas dipersilakan. Doa akan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Bagi yang beragama Hindu, dimohon untuk mengambil sikap amusti karanam. Dan bagi yang beragama non-Hindu, dimohon untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, beranjak dari keyakinan dan rasa bakti yang tulus, kami menundukkan kepala, berdoa, menghaturkan pangayu bahagia kehadapan-Mu. Karena berkat atas asung Kertawaranugraha Yang Widi, kami dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan dari hari Senin 12 Juli 2021 hingga Kamis 15 Juli 2021. Rahmatilah kegiatan kami menjadi kegiatan yang membawa kebaikan, penuh keberkahan, dan bertebar penuh hikmah. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa pikiran kami, ampunilah dosa perkataan kami, dan ampunilah dosa perbuatan kami.
Tuntunlah kami menuju jalan yang baik dan benar. Atas segala anugerah yang Engkau limpahkan, hanyalah puja dan puji syukur yang dapat kami persembahkan. Om Sri Ambawantu Asukam Bawantu Purnam Bawantu. Om Kesama Sampurna Aya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia MPLS SMP PGRI Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI 4 Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMP PGRI 4 Denpasar, serta anak-anak peserta didik baru SMP PGRI 4 Denpasar yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, khususnya para peserta didik baru yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru di SMP PGRI 4 Denpasar pada tahun pelajaran 2021-2022. Kami atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP PGRI 4 Denpasar. Adapun jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yakni sebanyak 35 siswa. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli hingga 15 Juli 2021. Kegiatan MPLS ini akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru dalam bentuk kegiatan-kegiatan edukasi yang bersifat terbatas secara virtual, mengingat kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal para guru dan karyawan, serta mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi wahana untuk membentuk siswa yang beriman, disiplin, dan bermutu. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Sukses selalu untuk kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini maupun nanti pada saat berlangsungnya kegiatan MPLS. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala SMP PGRI Denpasar sekaligus membuka MPLS pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Panitia,
dan anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat-Nya lah kita dapat melaksanakan masa pengenalan di lingkungan sekolah SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 secara online dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat datang kepada para peserta didik baru SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 dimulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Kalian akan mengikuti kegiatan MPLS secara online dengan tema membangun intelektual siswa-siswi yang mandiri, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kegiatan MPLS ini sebagai langkah awal untuk bisa mengenal lingkungan sekolah baru kalian sehingga kalian nyaman belajar di sekolah. Ikutilah segala tata tertib yang berlaku selama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah agar kalian nantinya terbiasa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah sehingga menjadi peserta didik yang baik, berdisiplin tinggi, dan berakhlak mulia. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya titipkan para siswa baru ini agar dididik dengan sebaik mungkin karena mereka adalah generasi penerus kita di masa yang akan datang. Saya percayakan segala sesuatunya kepada panitia MPLS untuk menjalankan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka betah dan meninggalkan kesan yang baik di sekolah ini. Sekian sambutan dari saya. Dengan ini saya nyatakan MPLS SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya buka. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Acara selanjutnya, pembukaan MPLS oleh Bapak Kepala Sekolah ditandai dengan pemukulan gong yang didampingi oleh Ketua Panitia MPLS. Demikianlah acara pembukaan MPLS SMP PGRI 4 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, serta anak-anak yang ada di rumah karena telah mengikuti upacara pembukaan MPLS pada pagi hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan upacara pembukaan hari ini. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Selanjutnya akan dimulai dengan absensi kehadiran siswa dengan menggunakan aplikasi Google Form yang dapat kalian akses melalui link di bawah ini. Kami ingatkan kepada seluruh peserta didik baru agar mengisi link absensi tersebut sebagai bukti kehadiran dan keikutsertaan kalian dalam kegiatan ini. Kegiatan akan dilanjutkan dengan pemutaran video profil sekolah dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru agar menyimak video tersebut dengan baik.
berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta didik dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak sekalian, kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi pengenalan visi, misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib oleh Ibu Niluh Putu Utamisari Eskom selaku Wakasek Kurikulum. Mari kita simak dengan baik. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama orang tua dan saudara kalian tercinta. Pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Niluh Putu Utamisari. Pada pagi ini Ibu akan menyajikan materi MPLS, yaitu visi, misi, program, dan cara belajar serta tata tertib di SMP PGRI 4 Denpasar. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP PGRI 4 Denpasar tahun ajaran 2021-2022. Ibu mulai ya. Visi dan misi sekolah SMP PGRI 4 Denpasar. Visi dan misi sekolah kami adalah unggul dan dalam mutu, mampu bersaing di masa depan, beriman dan bertakwa, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang program belajar. Apa itu belajar, anak-anak? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan. Belajar adalah kegiatan berlatih, kegiatan untuk memperoleh pengalaman. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu yang kalian harapkan. Prinsip-prinsip belajar siswa. Belajar membutuhkan motivasi. Yang kedua, belajar memusatkan perhatian pada hal-hal yang sedang kita pelajari. Yang ketiga, hindari hal-hal yang menghambat dalam proses belajar. Kemudian berusaha untuk mengerti lebih dulu yang kita pelajari sebelum kalian menghafal. Memantapkan pengetahuan dari sekolah atau kelas melalui berbagai sumber. Meyakini bahwa pelajaran yang kita terima akan bermanfaat sepanjang hayat. Nah, apakah kita sudah mengerti apa yang kita pelajari? Jika belum kalian pahami, maka langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah pertama, bertanya pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, membuat ringkasan atau skema atau peta konsep. Yang ketiga, mencoba menghubungkan dengan masalah atau latihan soal. Dan yang terakhir, membuat singkatan atau mencoba menyusun rumus. Apakah kalian sudah pernah melakukan itu di rumah, anak-anak? Bagaimana cara belajar di sekolah? Yang pertama, siswa harus memahami tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa harus memiliki sikap terbuka. Artinya, jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada bapak dan ibu guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, siswa harus menyiapkan alat untuk pembelajaran. Pasti kalian semua sudah tahu ya, alat-alat untuk pembelajaran itu. Yang keempat, siswa harus punya minat dan perhatian. Artinya kalian harus fokus mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Yang kelima, siswa sebaiknya kritis dalam menerima pelajaran. Kemudian, siswa harus menyingkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar. Artinya kalian nggak boleh lain-lain ya, ingat sama permainan yang di HP atau bagaimana. Kemudian siswa harus memiliki semangat yang kuat untuk maju. Artinya kalian memiliki cita-cita untuk maju menjadi anak yang berguna. Siswa harus belajar aktif, menghindari malu bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami. Dan terakhir, siswa harus berusaha mencapai prestasi sendiri tanpa menggantungkan orang lain. Anak-anak di sekolah, manfaatkanlah fasilitas sekolah untuk belajar. Apa fasilitas yang ada di sekolah? Ibu berikan contohnya adalah perpustakaan, laboratorium, kemudian akses internet atau wifi. Bagaimana cara belajar kalian di rumah? Ibu ada cara untuk bisa kalian belajar di rumah. Merencanakan waktu untuk belajar secara konsisten dan berkesinambungan.
Kemudian kalian bisa mengulang kembali pelajaran yang diterima di sekolah. Yang ketiga, tugas dari sekolah hari ini jangan sampai kalian tunda. Yang keempat, kalian mempunyai moto belajar, istirahat, lalu belajar lagi. Yang terakhir, merencanakan belajar secara berkelompok. Di rumah, apakah kalian suka membaca buku? Bagaimana teknik membaca buku agar kalian tidak bosan? Mempelajari cara membaca buku adalah yang pertama, baca bab demi bab sampai dimengerti. Kemudian tulis kembali yang sudah dipahami pada buku catatan. Yang keempat, susun ringkasan, skema atau bagan untuk memudahkan dalam membaca. Yang kelima, latih ketajaman berpikir dengan menyelesaikan masalah atau latihan soal. Yang keenam, uji penguasaan dengan diskusi. Bagaimana cara meringkas yang sudah kita baca? Carilah informasi pentingnya, tandai, lalu tulis. Karena kita mempunyai moto menulis adalah mengikat ilmu. Untuk pemanfaatan waktu, kalian bisa buat moto di rumah, mungkin dengan moto waktu adalah waktu atau time is time. Artinya, waktu makan, pergunakanlah untuk makan. Waktu belajar adalah untuk belajar. Waktu istirahat untuk istirahat, dan waktu kalian sembahyang untuk dipergunakan untuk sembahyang. Bagaimana cara mengatur waktu? Aturlah waktu dengan cara yang pertama, buat agenda atau rencana apa yang akan kalian kerjakan. Yang kedua, tulis jika perlu di notepad. Yang ketiga, konsisten atau setia dengan apa yang kalian rencanakan. Ingat ya anak-anak, setia dengan rencana berarti disiplin menggunakan waktu. Kami di sekolah adalah lembaga tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Setiap siswa harus tunduk dan mentaati tata tertib sekolah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta mau berperan serta dalam melaksanakan, memelihara, dan menjaga keamanan sekolah. Jika kalian sudah melakukan itu semua atau melaksanakan itu semua, maka siswa dapat meraih keberhasilan melalui belajar dengan tekun dan teratur. Rencanakan waktu belajar, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang yang berhasil meraih sukses adalah orang yang hidup teratur dan disiplin. Jadi anak-anak, teruslah semangat dan selamat belajar. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sajikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat selalu semangat dan selamat belajar. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Om Santi Santi. Kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi kebersihan lingkungan oleh Ibu Ninyoman Sriani SPD kepada seluruh peserta didik baru agar menyimak dengan baik materi ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Ninyoman Sriani. Untuk hari ini, Ibu akan menyajikan materi MPLS tentang kebersihan lingkungan. Baiklah, marilah kita simak bersama. Kebersihan lingkungan. Pengertian dari kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, apa itu lingkungan?
Lingkungan artinya segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Bagaimana ruang lingkupnya? Kebersihan mencakup dua hal, yaitu yang pertama adalah kebersihan badan dan yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan badan. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Yang kedua, kebersihan lingkungan, yaitu kebersihan tempat tinggal, sekolah, tempat bermain, maupun tempat bekerja. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap perabot rumah, menyapu, dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, serta membuang sampah pada tempatnya. Tidak sulit menjaga kebersihan lingkungan. Ada banyak macam cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan selokan air, memisahkan sampah kertas atau kering dari sampah basah, rajin menyapu halaman rumah, mendaur ulang barang yang tidak terpakai, dan lain-lain. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, dan juga dapat menyebabkan penyakit yang mengganggu masyarakat. Lingkungan yang bersih menjadikan hidup lebih sehat, udara terasa sejuk, tempat tinggal menjadi bersih, dan terhindar dari segala penyakit. Nah, apa manfaat dalam menjaga kebersihan? Yang pertama, yaitu kita terhindar dari berbagai penyakit seperti penyakit kulit, sesak napas, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan lingkungan yang bersih menjadikan udara menjadi lebih sejuk dan segar. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagaimana kalau kita mengabaikan kebersihan lingkungan? Apa dampaknya? Yang pertama, dapat menyebabkan banjir. Kalau kita sering membuang sampah sembarangan, pada saat musim hujan, sampah-sampah itu akan dihanyutkan oleh air hujan ke selokan, dan selokan akan menjadi tersumbat dan dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, dampaknya yaitu dapat menyebabkan berbagai ladang penyakit, ya, baik itu penyakit kulit, penyakit muntaber, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampaknya yaitu dapat mencemarkan lingkungan. Sampah-sampah yang berserakan yang banyak yang tidak dibuang pada tempatnya dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, bagaimana upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar seperti membersihkan saluran air sehingga lancar dan tidak tersumbat. Yang ketiga, dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa itu reuse, reduce, dan recycle? Mari kita simak. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, seperti menggunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Yang kedua, reduce. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah seperti menggunakan alat tulis yang bisa diisi ulang kembali, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang ketiga, recycle artinya mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat, seperti mengolah sampah kertas menjadi kertas kembali atau kertas karton, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah
materi MPLS tentang kebersihan lingkungan yang sudah Ibu sajikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Anak-anak sekalian, kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan belajar siswa oleh Ibu DRA Niputus Swastariani. Materi ini agar kalian simak dengan baik ya. Selamat siang anak-anak peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam semangat belajar siswa. Tapi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu DRA Niputus Swastariani, guru matematika SMP PGRI 4 Denpasar. Ayo kita simak materi selanjutnya. Ibu awali dengan pengertian masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Masalah akan muncul bila mana keinginan suatu individu tidak mampu ia penuhi karena sebagai berbagai kondisi. Ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Apalagi pada suatu situasi seperti sekarang ini. Pertama, tenangkan pikiran Anda. Kedua, cobalah untuk berpikir positif. 3, gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi. 4, minta pertolongan pada Ida Sang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, apa itu belajar? Kita akan membahas apa itu belajar. Belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Belajar juga dapat diartikan sebagai kegiatan berlatih. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan tingkah laku dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, itu disebut dengan belajar. Kita lanjutkan. Cara belajar. Nah, Ibu di sini sampaikan cara belajar yang pertama, yaitu belajar di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, siswa perlu memahami hal-hal sebagai berikut. Kalian perhatikan ya. 1. Siswa harus memahami tujuan pendidikan. 2. Siswa harus memiliki sifat terbuka. Artinya dapat menerima guru sebagaimana adanya. 3. Siswa harus mempelajari dan menyiapkan alat pelajaran untuk esok harinya. Selanjutnya, siswa harus penuh minat dan perhatian dalam menerima pelajaran dan menyingkirkan hal yang mengganggu konsentrasi dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, belajar di rumah. Nah, kalian perhatikan ya, karena kita suatu situasinya seperti ini. Jadi, siswa dalam menuntut ilmu harus melakukan konsentrasi dalam belajar. Untuk dapat belajar di rumah secara baik, hendaknya memilih waktu dan tempat yang tepat serta nyaman. Meja dan tempat duduk yang kurang enak dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Siswa perlu dan harus belajar di rumah setiap hari dalam waktu tertentu, bukan terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya, belajar berkelompok.
Belajar dalam berkelompok banyak sekali manfaatnya. Nanti setelah situasinya bagus, ya kalian harus belajar berkelompok, ya, agar kita dapat berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi Ibu sampaikan dari sekarang bagaimana caranya belajar kelompok. Siswa yang belum memahami sesuatu yang dapat memperoleh penjelasan teman yang sudah paham. Sebaliknya, siswa yang sudah paham akan lebih mahir karena ia mengutarakan hal yang sudah diketahui. Dalam kelompok belajar hendaknya ada ketua kelompok, dan dalam pembentukan kelompok belajar perlu memperhatikan jarak, rumah, dan jumlah anggota kelompoknya. Hari ini cukup sekian anak-anak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kegiatan MPLS hari pertama secara online pada pagi hari ini sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Kita akan berjumpa lagi besok pada kegiatan MPLS hari kedua pada jam yang sama. Akhir kata kami ucapkan, selalu jaga kesehatan kalian, selalu ikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dimanapun kalian berada, dan selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan mengurangi kerumunan. Tetap sehat dan tetap stay at home. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.